atas perkenan dan waktu untuk Bu Mei dan Bu Syos untuk menonton video kami. Hari ini kami akan membahas tentang konflik agama di Ambon tahun 1999. Kami sebenarnya konflik ini bisa dibilang berkelanjutan sampai tahun 2000. Tetapi kami mengambil pada tahun 1999 atau mengutamakan ke 1999. Konflik agama di Ambon 1999. Konflik sektarian Kepulauan Maluku adalah konflik sinis politik yang melibatkan agama di Kepulauan Maluku, Indonesia, khususnya Pulau Ambon dan Halmahera. Konflik ini bermula pada era reformasi 1999 hingga pendatangan Piagam Malino kedua tanggal 13 Februari 2002. Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Rencana pemekaran Provinsi Maluku menjadikan Maluku dan Maluku Utara semakin memperinci permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999. Perseteruan ini dengan cepat berubah menjadi pertempuran dan tindak kekerasan terhadap warga oleh kedua belah pihak. Dua pihak utama yang terlibat konflik ini adalah kelompok milisi agama dari kedua pihak, termasuk kelompok Islamis bernama Laskar Jihad dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang ada di dalam konflik Ambon yaitu kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antar perorangan atau berkelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Di dalam kerjasama ini dilakukan untuk menjatuhkan pihak lawan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kerjasama di sini saya bisa katakan sebagai kerjasama negatif karena satu kelompok tersebut mengajak teman-temannya untuk bekerja sama menjatuhkan satu pihak lawannya. Lanjut. Bentuk interaksi disosiatif yang ada di dalam konflik Ambon yaitu pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dengan kekerasan. Terjadinya konflik besar yaitu sekelompok orang membakar tempat ibadah. Nah, maksud saya di sini akan menjelaskan pertentangan konflik yang terjadi itu sekelompok membakar tempat ibadah. Nah, katanya ada isu-isu bahwa ada kelompok yang membakar tempat ibadah karena merasa tersinggung karena merasa bahwa pihak lawannya itu merasa tidak menghargai atau ya karena ada sesuatu yang memprovokasi mereka jadi mereka bertentangan dan sampai membakar tempat ibadah tersebut. Dampak negatif konflik tersebut. Dampaknya ratusan orang terluka, ratusan rumah hancur berantakan, terbakar habis, dan fasilitas umum serta gereja rusak. Kerusakan ini kemudian merambat dan meluas ke beberapa daerah sampai merusak kota Ambon, sehingga area Muslim dan area Kristen mengalami perpecahan. Dampak positif konflik tersebut. Dampaknya
antara lain semakin meningkatnya solidaritas, penyesuaian kembali norma-norma di masyarakat, munculnya kompromi dan kesadaran penting akan nilai toleransi, semakin memperkuat persatuan antar umat beragama. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dikatakannya itu setelah terjadinya konflik tersebut. Jangan bersalah paham, Ibu Guru jangan bersalah paham bahwa dampak ini terjadi setelah waktu terjadinya konflik tersebut. Tidak, ini terjadi saat setelah selesainya konflik tersebut. Bentuk keberagaman. Minta maaf karena Aldiasa susah dihubungi dan mungkin jaringannya tidak bagus, sehingga saya akan menggantikan Aldiasa untuk membaca bagiannya. Bentuk keberagaman. Bentuk keberagaman yang ada di dalam konflik tersebut adalah keberagaman agama. Mengapa? Karena konflik tersebut berawal dari pertengkaran dari dua orang. Pihak lawan merasa tersinggung satu sama lain, mengakibatkan satu kelompok bertengkar dengan kelompok lain. Solusi dari masalah tersebut adalah untuk menghindari bentrok kembali terulang, pemerintah harus segera menciptakan solusi jangka panjang agar Ambon menjadi kondusif. Banyak cara untuk mencegah sebuah pertikaian antara warga terjadi. Salah satu dengan mengingat dialog interaktif lintas agama, lintas kelompok yang dilakukan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah setempat. Detektif dini pertikaian itu justru bisa dilakukan saat dialog antar warga dilakukan secara intensif oleh pemerintah pusat dan daerah. Karena dari situ bisa ditelusuri mana yang berdampak pada kericuhan untuk mengoptimalkannya, membaurkan kembali pemukiman antar warga Nasrani dan Muslim mutlak diperlukan. Solusi pun bisa ditemukan dengan adanya dialog tersebut. Ini cuma salah satunya, sebenarnya masih banyak solusi lainnya. Refleksinya adalah semua orang memiliki perbedaan pendapat yang berbeda-beda, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Namun karena perbedaan pendapat itu, kita bisa membawa konflik yang besar seperti konflik agama di Ambon, karena mereka memiliki perbedaan yang berbeda dan perasaan pendapat yang berbeda. Mereka menimbulkan terjadinya konflik yang besar, yaitu munculnya sekelompok orang bersenjata dan adanya isu bahwa gereja dan masjid sudah dibakar. Manusia memang memiliki pendapat yang berbeda, namun pendapat yang kita berikan bisa memberikan hal negatif, tapi pendapat juga bisa memberikan hal positif untuk bekerja sama, saling mengasihi, dan juga saling menghargai. Erlan, Bu Syos telah menonton video presentasi kami. Shalom dan salam sejahtera.